Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang kami ta'zimi, yang kami muliakan, abna keluarga besar Asy-Syaikhain Al-Imamain, Maha Guru Al-Ustadz Al-Imam Al-Habrul Human Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Al-Alawi radhiyallahu ta'ala anhu, Maha Guru Al-Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Al-Alawi radhiyallahu ta'ala anhu, bersama kita putra-putra beliau, guru kita Fadilatul Ustadz Al-Habib Abdul Qadir bin Abdullah, Fadilatul Ustadz Al-Habib Muhammad bin Abdullah, Fadilatul Ustadz Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah. Seluruhnya kita doakan hafizakumullahu jami'an. Sadatina alawiyin, para habaib, para masyayikh yang seluruhnya kami ta'zimi, kami hormati. Mohon maaf tidak mampu kami menyebutkan satu persatu. Para umara, para pejabat, Bapak Wali Kota, seluruh pejabat pemerintah baik dari TNI maupun dari Polri, hadirin hadirat muslimin muslimat, para pecinta Asy-Syaikhain Al-Imamain, beliau yang kita peringati haulnya pada pagi hari ini, seluruhnya hafizakumullah jami'an, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berhusnudzan bahwa hadirnya kita, digerakkannya hati kita, dibimbingnya hati kita untuk melangkahkan kaki ke tempat ini, semoga bertanda bahwa kita masih dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena di tempat ini, di majelis yang mulia ini, kita sedang mengenang tokoh-tokoh terbaik. Kita bersama orang-orang baik dalam rangkaian kegiatan yang baik, maka semoga kita dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Islam yang hari ini di berbagai belahan dunia ditampilkan dalam bingkai yang penuh dengan keburukan, maka kemudian diciptakanlah bingkai itu dari tokoh-tokoh Islam seolah sumber keburukan dari mereka.
kita rindu. Kita merindukan sosok yang bisa menampilkan wajah Islam yang sesungguhnya. Tidak mungkin orang dapat mengenal Islam dengan baik jika tidak mengenal sejarah orang yang membawa Islam. Maka mohon izin kami diamanati tugas untuk berbicara di tempat ini, meskipun kami sadar siapalah diri kami, tetapi saya yakin al-faqir ilallah dengan kalam yang disampaikan oleh seorang yang memberikan testimoni, syahid, persaksian bahwa tidaklah orang yang masuk ke Darul Hadis, ke ma'had ini, la yadkhulu hadzal ma'had illa sa'id. Tidaklah seseorang yang masuk ke pesantren Darul Hadis ini kecuali orang tersebut adalah orang yang beruntung. Maka bukan siapa kita yang hadir ke tempat ini sehingga majelis ini menjadi mulia, tetapi tempat ini, pesantren ini, majelis inilah yang akan memberikan kemuliaan kepada kita semua. Kalam tersebut, testimoni ini disampaikan oleh Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi Kuitang. Sudahlah cukup ketika yang memberikan saksi adalah seorang yang kredibilitasnya tidak perlu dipertanyakan kembali. Ini menunjukkan siapakah pemilik kediaman yang mulia ini, yang kelahirannya menjadi bisyarah li ahli isyarah. Bagaimana tidak ketika dimimpikan Al-Quran telah dititipkan pada ayahandanya, bahkan namanya dipilih dari nama orang yang terbaik, Al-Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seolah ini adalah mangqabah, derajat pangkat yang akan diberikan kelak pada saatnya nanti kepada beliau yang akan terlahirkan. Maka tidak heran kalau perjalanan kehidupannya sangat tepat dan sangat sesuai dengan kriteria seorang mursyid. Beliau, para mursyid yang sejati, guru yang sejati, akan membimbing umat ini dari kelalaian menjadi ingat berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dari kehinaan akan diangkat menjadi orang-orang yang mulia. Dari kegelapan akan dibimbing menuju cahaya, dan dari batin yang sesak oleh hawa nafsu akan disadarkan dengan pencerahan iman, cahaya iman. Perkenankan bahwa juga dalam kesempatan yang mulia ini dirangkai dengan haul putranya. Kita tidak bisa membedakan sebagaimana beliau sendiri Sahibul Haul tidak bisa membedakan Abdul Qadir, Abdullah Abdul Qadir, seolah keduanya adalah satu dalam sosok dua orang dalam beda zaman dan tugas. Radhiyallahu ta'ala anhum, amin. Maka tentunya kita semakin yakin, kita semakin mantap bahwa kehadiran ini, kehadiran kita di tempat ini anugerah untuk kita, anugerah terbaik dari sumber cahaya. Karena di tempat ini beliau yang sedang kita peringati manaqib, sejarah kehidupannya, biografinya adalah cahaya-cahaya. Bagaimana tidak, di dalam batin beliau senantiasa berzikir, bahkan lisannya senantiasa tersambung kepada zikrullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan zat-Nya, Allahu nurus samawati wal ardh. Dan di tempat ini pula ajaran sunnah nabinya disampaikan sebagai kehidupan sehari-hari. Bukankah telah tegas
Laqad ja'akum min rabbikum nur wa kitabum mubin. Nabi adalah cahaya. Maka ketika suatu rumah, suatu kediaman, di dalamnya ada orang-orang yang senantiasa terhubung kepada Maha Cahaya dan cahaya di atas cahaya, tidak heranlah di sini sumber cahaya. Maka kita hadir mengambil apa yang kita rindukan, cahaya kebenaran, cahaya petunjuk, cahaya yang lahir dan terpancar dari generasi ke generasi. Semoga terwariskan pada generasi anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Al-yawma wafal haulu, al-yawma wafal haulu. Hari ini kita memenuhi janji setia, terutama para muhibbin, para santri. Tidak hanya sekedar kerinduan seperti para muhibbin lainnya, tetapi di sini adalah kembalinya jasad dengan jasad, bertemu dengan keluarga guru tercinta. Semoga pertemuan ini memberkahi kita semua, anak cucu kita, keluarga kita, dan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Beliau dua imam, dua tokoh besar yang kehidupannya menjadi hujjah li ahli sunnah wal jamaah. Pada saat kehidupan kita umat Islam hari ini diserang, dituduh, dibingkai dalam bingkai negatif, menjadi sosok yang tertuduh dalam segala keburukan, maka kita merindukan, dan kerinduan ini semoga mendatangkan ketenangan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Bagaimana tidak, di saat orang mempertanyakan tentang antara agama dan negara, bahkan mempertanyakan bagaimana kehidupan berbangsa bernegara di Republik Indonesia ini, republik yang kita cintai, yang kita hidup di sini, kita beribadah, dan insya Allah kita akan mati di sini. Ternyata Al-Hafidh, beliau Al-Musnid, telah memberikan satu statement yang menenteramkan semua pihak. Jadilah Pancasilais yang muslim, dan muslim yang Pancasilais. Hal di atas dikuatkan pula dengan tulisan artikel beliau dalam surat kabar yang berjudul Mengapa Umat Islam Menerima Pancasila. Tentunya ini adalah ketokohan beliau yang semakin menunjukkan siapakah sahibul kalam, pemilik ucapan tersebut. Hari ini kita juga sedang merindukan sosok yang tentunya bisa memperpadukan antara syariat, thariqat, dan hakikat. Tidak bisa dibantah bahwa Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih radhiyallahu ta'ala anhu adalah sosok yang menampilkan makna tasawuf huwa ruhuddin. Ketika sebagian orang kebingungan mencari guru sejatinya, subuhat, banyak kerancuan, banyak tipu daya yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh palsu, seolah menyuruh kepada thariqah, seolah menyuruh kepada ma'rifatullah, tetapi di sana terdapat rintangan jalan yang justru menggelincirkan kepada jalan-jalan syaitan. Beliau dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam manaqibnya, memperpadukan dua kehidupan yang seolah dianggap bertentangan, kehidupan beragama dan kehidupan duniawi. Beliau sosok yang melengkapi sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Inni taraktu fikum ats-tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnati wa fi riwayatin mu'itrati. Ketika sebagian orang kebingungan memadukan dua makna ini, maka kita umat Islam khususnya di Indonesia, dari tempat ini, dari kota Malang ini, Allah anugerahkan sosok yang melengkapi, pemegang kitabullah dan pemegang sunnatullah. Bahkan beliau adalah itrah, beliau adalah ahlu baiti Rasulillah, sehingga kelengkapan makna ini menjadi hujjah bagi kita Islam ahlu sunnah wal jamaah. Al-Fakir ilallah bertugas menyampaikan amanah ini tidak lebih karena perintah dari abna sahibul haul, yang tentunya ada sejarah panjang hubungan datuk kami, kakek kami dengan sahibul haul sendiri, almarhum almarfullah Mbah As'ad Samsul Arifin, dan ayahanda kami, ibunda kami telah mewariskan mahabbah kepada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di tempat ini kami dihantar oleh ibunda sekitar tahun 86 yang silam untuk mendapatkan air barokah dari Hubabah, dari ibunda, istri beliau sahibul haul, untuk mendoakan kami sekeluarga. Maka rasanya kedatangan kami hari ini adalah berkah dari air itu, sehingga kami datang berjumpa di tempat ini untuk mengulang keberkahan yang sama, tidak hanya untuk kami pribadi, tapi semoga untuk keluarga, para muhibbin, dan anak-anak cucu kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Al-afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.